A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dapat menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan Allah cepat memulihkan kembali keadaan bangsa kita ini dalam menghadapi cobaan virus COVID-19 ini, dan kita sama-sama mematuhi aturan pemerintah dan ulama untuk tetap di rumah, namun kita masih bisa tetap untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di bulan Ramadan ini semoga kita semua menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kita diam di rumah ini semakin dekatlah kita hendaknya kepada Allah. Yang akan kita bahas ini juga permintaan dari jamaah yang menyaksikan video kita ini tentang masalah mendekati harta anak yatim. Ayat yang paling familiar yang sering kita dengar itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala tahadduna tu'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dalam perkara masalah harta anak yatim ini, kita perlu tahu dulu anak yatim ini adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia berusia balik. Jadi kalau udah berusia balik dia tidak lagi yatim. Nah, tapi apabila misalnya dia kuliah dan dia kurang mampu, maka dia nanti masuknya adalah kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi yatim itu batasannya sampai usia balik. Kalau perempuan sampai dia haid. Cuman terkadang ada anak yatim ini yang ditinggalkan oleh ayahnya harta yang banyak dulunya. Kemudian ada walinya atau omnya, pamannya yang mengambil alih pengasuhan anak yatim ini. Dan kadang mereka itu mencampur baurkan harta anak yatim itu, atau mereka makan secara zolim, tidak wajar. Padahal mereka tidak susah, tapi dia ingin menguasai harta anak yatim. Lihat peringatan Allah di dalam surah Al-An'am ayat 152. Di situ dikatakan Allah, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Jadi udah dikasih tahu sama Allah, jangankan memakannya, mendekatinya aja jangan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Cara yang lebih bermanfaat itu maksudnya apa? Apakah kita kelola harta anak yatim itu? Dulu ada toko bangunan yatama namanya, itu dari uang anak yatim kemudian dibuatkan toko bangunan. Nah, ini namanya mengelolanya secara bermanfaat. Tapi yang seperti ini jarang. Nah, makanya kata Allah, jangan dekati harta anak yatim. Kalau mau ngasihkannya nanti hingga sampai ya dewasa, sudah bisa dia mengatur uang itu baru dia diberi. Dan ancamannya bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 10. Di situ dikatakan Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira.
Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang maksudnya di sini adalah neraka. Jadi orang yang makan harta anak yatim itu sama dia memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya. Kadang kita sayangkan, ada di beberapa masjid saya melihat tabungan anak yatim itu begitu banyaknya, seolah-olah tidak terpakai. Nanti pas disantuni pas bulan Ramadan, kemudian ada lagi momen-momen tertentu baru disantuni. Anak yatim itu dia butuh belanja setiap hari, dia butuh biaya sekolah. Jadi ini hendaklah dipergunakan. Jangan sampai seolah-olah itu uang jadi milik pribadi pengelolaannya, sampai sulit betul kita ingin memberi anak yatim. Ini yang menyebabkan banyak pengumpul harta anak yatim ini, terutama masjid-masjid ada orang menyumbang terhadap anak yatim, masjid itu kurang barokahnya. Kenapa banyak terjadi pertengkaran antara sama pengurus? Hatinya menjadi keras, karena salah satu sebab hati keras adalah karena memakan harta anak yatim atau tidak mau menyantuni anak yatim. Itu sebab hati kita ini keras. Pernah ada seorang sahabat, dia mengeluhkan kepada Rasulullah akan kerasnya hatinya. Ya Rasulullah, hati aku ini sangat keras. Kemudian kata Rasul, kalau kau ingin lembut hatimu, usap kepala anak yatim. Tapi jangan diusap aja, beri dia makan dari apa yang kalian makan. Jangan dibedakan makanannya. Apa yang kita makan itu yang kita berikan. Apa janji Rasulullah? Hatimu akan dilembutkan oleh Allah dan hajat hidupmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu kalau kita dekat dan memberi santunan kepada anak yatim. Tapi ingat, jangan karena ada momen-momen tertentu kita menyantuni anak yatim, karena dia butuh terus. Kita lihat Rasulullah SAW adalah seorang yatim. Kecil lagi udah ditinggalkan dia oleh ayahnya. Jadi waktu sudah terkumpul beberapa orang bayi di Mekah untuk disusukan, termasuklah Rasulullah di dalamnya. Nah, berangkatlah Bani Sa'ad dari kampungnya. Salah satu di antara yang berangkat ini adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah di antara rombongan yang mau berangkat menjemput bayi susuan ini, dia yang paling miskin, dia yang paling menderita hidupnya. Keledai sudah tua, sudah susah bergerak. Kemudian onta sudah tua, tidak lagi mengeluarkan susu. Sehingganya Halimah Sa'diyah ini tertinggal di belakang dibanding dengan rombongannya. Rombongannya udah duluan, dia di belakang. Nah, rombongan itu yang duluan masuk ke Mekah, mereka langsung memilih bayi. Setiap kali mereka tanya, ini siapa namanya? Muhammad. Siapa ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Nggak ada yang mau menyusukannya. Karena kalau menyusukan anak yatim, upahnya sedikit. Akhirnya hanya tinggal Rasulullah SAW yang tidak ada ibu susuan. Yang terakhir sampai adalah Halimah. Banyak penghalangnya di jalan. Dialah sudah susah makan, anak dalam keadaan menyusu, keledai sudah lemah, ontanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu, jadi lambat di jalan. Begitu sampai di Mekah, mau tidak mau hanya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Halimah, kenapa bayi ini tidak ada yang menyusukannya? Dia yatim. Mendengar dia yatim, kata Halimah Sa'diyah, aduh, kami yang paling miskin di antara yang berangkat ini. Kami ingin mendapatkan upah yang lebih layak. Jadi kami pun tidak bisa menyusukan anak ini. Awalnya Halimah Sa'diyah tidak mau menyusukan Rasulullah SAW. Mereka pun pulang. Nah, di jalan itu diskusilah Halimah Sa'diyah dengan suaminya. Kasihan kita nengok anak yatim tuh bang ya, tidak ada yang menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan lah lagi kita. Udahlah pergi miskin, ini pulang tambah miskin lagi. Jadi menurut abang gimana? Udahlah Halimah, susukan saja lah anak yatim tuh. Mana tahu berkah kita memelihara dia. Jadi awalnya Halimah Sa'diyah pengen kembali lagi, karena apa? Daripada pulang kosong tambah miskin. Artinya dalam kita beramal, bisa saja awalnya tidak ikhlas, nanti di tengah baru ikhlas.
Kalau ikhlas di awal jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi kadang kita ini dapat kita keajaiban itu yang membuat kita ikhlas dalam melakukan amalan. Awalnya Halimatus Sa'diyah tidak tahu barokah apa ini kalau dia menyusukan anak yatim. Yang penting udahlah, daripada pulang kosong dapat upah aja jadilah. Baliklah Halimah ke Mekah, ketemu dengan ibunda Rasulullah, Bu Aminah. Biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini, tapi kami tidak punya cukup biaya untuk mengupah kalian besar, kata ibunda Rasulullah. Kata Halimah, ya sudah, tidak apa-apa. Apa pengakuan Halimah dalam kitab Sirah Nabawi? Begitu aku menggendong Muhammad kecil dan menyandarkannya ke dadaku, air susuku yang kering terasa mengalir deras. Ini keajaiban pertama. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Kemudian aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar ingin pamit, alangkah kagetnya aku, keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Kemudian ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu, tiba-tiba penuh kantong susunya. Apa kata Halimah, kalau macam ini tidak dibayar pun tidak apa ya bang ya, nah, karena udah nampak keajaibannya. Begitu pulang, padahal tetangganya udah duluan, terlomba oleh Halimatus Sa'diyah. Sampai tetangganya, hei Halimah, baru beli keledai kau ya? Enggak, keledai yang kemarin. Tuh onta baru beli ya? Enggak, onta yang kemarin. Kok bisa sekuat itu? Kata Halimah, itulah kalian. Kalian sia-siakan anak yatim ini, kalian nggak mau. Wah, pada nyesal berantem suami istri yang lain. Itulah bang, udah jelas kita mau, tadi abang nggak mau. Udah, wah, akhirnya saling menyalahkan. Halimatus Sa'diyah sampai duluan ke perkampungan Bani Sa'ad. Apalagi keajaibannya, kambingnya dalam keadaan dilepaskan liar, pulang dalam keadaan gemuk. Perkebunan Halimah tumbuh subur, sementara kambing-kambing tetangganya kurus-kurus dan tanaman mereka tidak subur. Ini keajaiban. Apalagi yang dipeliharanya adalah Rasulullah. Apakah ini hanya berlaku keajaibannya melihara Rasulullah? Tidak, kepada semua anak yatim. Makanya Rasulullah janjikan, Allah akan lembutkan hati kalian. Jadi siapa yang berhati keras, sedekahlah kepada anak yatim. Dan jangan coba-coba memakan harta anak yatim. Mungkin secara luar kita nampak menguntungkan. Setiap tindakan zolim pasti akan dibalas Allah dengan api neraka. Api neraka di dunia maksudnya bagaimana? Hidup tidak tenang, gelisah, hati keras, susah dikasih nasihat. Jadi jangan coba-coba memakan harta anak yatim. Buktinya bahwa bersedekah kepada anak yatim ini bisa melembutkan hati. Ini bukan hadis, ini sebuah kisah. Ini dalam kitab Az-Zahabi, dalam kitab Imam Az-Zahabi. Ada seorang ibu yang memiliki beberapa orang anak yatim, dan di perkampungan itu ada orang kaya yang beragama Muslim. Si ibu ini datang kepada orang kaya yang Muslim ini untuk meminta santunan. Kata pembantu orang kaya ini, ibu nanti datang selepas sholat zuhur. Ibu ini pun pulang dengan harapan. Anaknya mengejar, bagaimana bu, udah dapat makan siang kita? Kata ibunya, sabar nak. Orang kaya itu menyuruh ibu untuk datang selepas sholat zuhur. Selepas sholat zuhur datang lagi. Ketemu lagi sama pembantu orang kaya ini. Maaf bu, tidak jadi memberikan sekarang, mungkin habis asar. Ibu ini tidak pulang, ditunggunya aja. Ya sudahlah, daripada pulang tanggung bolak-balik. Selepas asar ternyata rumah orang kaya itu sudah tertutup rapat. Tidak ada dia jadi memberi. Entah alasan apa, tidak tahu. Kadang orang kaya ini dia sering mengenyampingkan peluang-peluang yang dia anggap remeh. Padahal itu sangat berharga di sisi Allah. Ada orang yang kalau orang kaya ini, kalau dia menyumbang itu, kalau kelihatan besar dia nyumbang. Tapi kalau secara pribadi aslinya tuh bakhil, susah untuk minta sumbangan kepadanya.
Ibu ini takut untuk pulang. Apalagi alasannya? Ini sudah lepas asar. Ibu ini berjalan sambil menangis, sampailah dia di depan toko seorang Yahudi yang menjual makanan. Jadi bukan orang Islam, orang Yahudi sedang jualan. Ada makanan kue-kue, ada daging, ada macam-macam, lengkaplah makanan. Ibu ini menangis di depan toko orang Yahudi ini. Bukan untuk belas kasihan, sedih. Apa alasan mau pulang? Mau pulang tidak punya alasan. Orang Yahudi ini melihat ibu ini menangis di depan tokonya, dia dah samperin. Ibu, kenapa menangis? Saya takut pulang. Kenapa ibu takut pulang? Saya tidak membawa makanan untuk anak-anak saya. Suami ibu mana? Suami saya sudah meninggal. Banyak orang yang tidak tahu bahwa menyantuni anak yatim ini, ibu ini menjelaskan sendiri, menyantuni anak yatim akan dekat seperti dua jari ini bersama Rasulullah di surga. Orang Yahudi itu dengarnya. Orang yang menyantuni anak yatim ini, Allah akan lembutkan hatinya, dipenuhi hajat hidupnya. Mendengar itu terkesima orang Yahudi ini. Berarti kalau aku sedekah nih sama ibu ini, hajat hidupku akan dipenuhi oleh Allah. Jadi dia tidak mikir lembut hatinya, hajat hidup aku akan dipenuhi oleh Allah, berarti aku akan kaya. Baik Bu, ibu tunggu di sini sebentar. Orang Yahudi ini dia siapkan makanan, daging-daging. Dia panggil karyawannya, kamu ikut ibu ini antar makanan ini pulang ke rumah ibu itu. Senanglah ibu ini, berterima kasih dia kepada orang Yahudi ini. Dia bawa pulang makanan itu bersama karyawan yang punya toko ini. Sampai di rumah menjelang maghrib, senang hati anak-anak melihat ibunya banyak membawa makanan. Mereka pun berbahagia malam itu. Jadi banyak nih, kalau sebetulnya pahala ini salah satu amal yang dicintai Allah itu adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang aja udah dapat kita pahala. Ini tambah lagi memberikan mereka makan. Memberikan makan ini kepada anak yatim, kepada fakir miskin, luar biasa. Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbi'ah wa yaskihi hatta yurwiyah illa ba'dahu Allahu ta'ala minan nar. Orang yang ngasih makan satu orang lapar aja sampai dia kenyang, wa yaskihi hatta yurwiyah, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Siapa yang tidak ingin jauh dari neraka? Di lanjutan hadis itu sebanyak 7 parit jauhnya dari neraka. Satu parit jaraknya antara parit berikutnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Luar biasa kan amalannya. Banyak kita dapat amalan itu jadinya. Satu amalan dibuat banyak borongan yang didapat. Jadi orang Yahudi itu membahagiakan hatinya, dapat lagi amalannya. Ngasih makan, dapat lagi amalannya. Menyantuni anak yatim, dapat lagi amalannya. Tapi malam itu, orang kaya muslim yang tidak bersedekah tadi, bermimpi. Rasanya kiamat sudah terjadi, dan dia melihat ada 2 bangunan indah. Satu dari mutiara yakut, satu dari batu mata merah, surga yang sangat indah. Melihat keindahan itu kita aja kalau misal melihat ada yang bagus, waduh rumah siapa ini ya, gitu juga dengan orang kaya muslim dalam mimpi itu, waduh ini bangunan kok indah banget ya, ini siapa pemiliknya. Tiba-tiba terdengar dia suara, sebetulnya rumah ini bergema-gema tuh, engkau pemiliknya. Jika engkau siang tadi membukakan pintu dan memberikan sedekah kepada seorang ibu yang memiliki beberapa orang anak yatim yang datang ke rumahmu, tapi kau tidak memberikannya, rumah ini tidak lagi kau pemiliknya, karena rumah ini sudah dimiliki oleh seorang Yahudi, namanya si ini, alamatnya di sini, dia jualan itu, dilengkap-lengkap di dalam mimpi itu disebutkan. Tersentak dia bangun pas azan subuh, dia ke masjid, lepas sholat subuh dia cari alamat dalam mimpinya itu. Berapa jam dia jalan, ketemu, nampak dia orang Yahudi itu sedang nyapu-nyapu depan tokonya. Bapak ini mendekat, dia tanya, apakah kau namanya si Fulan? Betul. Kau Yahudi? Iya. Ada apa Pak? Sebentar, saya mau nanya lagi. Apa cuman kau yang jual makanan di sini? Betul saya.
ada ndak kemarin sore seorang ibu-ibu kemari? Oh iya, ada ibu-ibu nangis depan toko saya. Terus dia cerita apa? Ya dia takut pulang karena dia tidak membawa makanan kepada anak-anaknya. Dan dia katakan, nyantuni anak yatim, hati akan lembut, harta akan banyak. Saya bantu. Saya suruh karyawan saya, suruh antar aja. Ya paling tidak atas dasar kemanusiaan lah. Mendengar itu apa kata orang muslim ini, maksud saya datang kemari itu tolong ditotal berapa yang Bapak beri kemarin kepada ibu itu akan saya ganti. Kata orang ini dengan keadaan bingung, Bapak ini siapa? Datang nanya nama, betul saya orangnya. Yang jual di sini betul saya orang Yahudi benar. Terus sekarang kok Bapak mau gantiin ini, maksudnya itu apa? Oh gini, sebetulnya kan ibu itu datang ke rumah saya kemarin, tapi saya tidak sempat menyantuninya. Jadi malam tadi saya mimpi, saya melihat ada 2 bangunan indah, satu dari batu bata merah surga yang sangat indah, satu lagi dari mutiara yakut yang sangat indah lagi. Saya bergumam di dalam hati, ini 2 bangunan ini siapa pemiliknya? Terdengar saya suara, sebetulnya bangunan itu saya pemiliknya. Kalau saya tadi siang memberikan santunan itu kepada ibu tuh. Dan terdengar lagi suara bahwa sekarang bangunan itu tidak lagi saya pemiliknya karena dia sudah dimiliki oleh seorang Yahudi. Namanya ini, ternyata benar. Bapak orangnya, jualannya ini, ternyata bapak jualannya ini juga. Jadi makanya saya mau ganti. Kata orang ini, oh kalau itu mimpi bapak 100 gunung emas bapak ganti, saya nggak mau. Tapi kan percuma, dalam keyakinan kami yang dapat masuk surga itu hanya umat Islam, dan bapak hanya dapat gantinya di dunia. Kata orang Yahudi ini, kalau gitu ajarkan saya masuk Islam. Dilembutkan oleh Allah hatinya karena dia menyantuni anak yatim. Jadi jangan salah-salah nih. Arba'atun haqqo 'alallahi alla yadkhilahumul jannah wa la yuziquhum na'imaha. Ada 4 orang yang tidak akan pernah masuk surga, menciumnya pun tidak dapat. Salah satunya adalah aklu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Begitu pula kalau kita menyantuninya, luar biasa pula yang kita dapatkan. Hati akan jadi lembut, hajat hidup akan dipenuhi oleh Allah. Jadi sering-sering tuh ngisi kotak anak yatim, niatkan supaya lembut hati kita ini. Jangan sampai dimakan harta anak yatim. Ada masjid banyak yang nekat itu. Dari bagi-bagi harta anak yatim sisa, makan-makan pengurusnya, itu pernah terjadi. Apa akibatnya? Sering berantuk pengurus di masjid itu. Hati mereka keras, dikasih tahu ini nggak bisa, kasih tahu ini nggak bisa. Sebab apa? Mereka tidak, udahlah, memang menyantuni anak yatim, tapi mereka memakannya secara zalim karena itu bukan hak mereka. Nah, ada lagi kisah bagaimana dulunya ada namanya Rabi'ah bin Sulaiman, itu orang-orang soleh. Dia berangkat sama rombongannya, pergi mereka naik haji, jalan kaki, singgahnya di Kufah, Irak. Waktu dia berada di Irak dengan rombongannya, dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang memotong-motong bangkai daging keledai. Diperhatikan oleh Rabi'ah ini ibu ini kok daging bangkai keledai ini dipotong-potongnya buat apa? Rabi'ah bin Sulaiman pun bertanya, maaf bu, ini daging bangkai keledai ini mau diapakan? Nanti mau dicuci, mau dimasak? Jangan bu, ini bangkai, haram kita makan, nggak boleh kita makan bangkai. Ini darurat pak. Anak saya sudah masuk hari keempat tidak makan. Jadi saya dapat daging keledai ini udah luar biasa nikmatnya bagi saya. Ini akan saya bawa pulang. Jangan bu, jangan ibu bawa. Ibu tunggu sini sebentar, buang dulu dagingnya itu, buang. Tunggu di sini. Nah, Rabi'ah bin Sulaiman mengajak rombongannya, ada ndak yang mau bersedekah untuk hamba Allah yang sudah kematian suami ini? Tidak ada yang mau. Rabi'ah bin Sulaiman memberanikan diri, dia kasih 600 dinar waktu itu, lumayan besar itu. 600 dirham lah. 600 dirham lumayan, kali 70.000 lumayan uangnya. Ini untuk ibu. Bukalah usaha dengan anak-anak ibu, buat makan.
Apa yang terjadi? Ketika Rabi'ah bin Sulaiman tidur, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah hak, adalah benar. Apa kata Rasulullah dalam mimpi itu kepada Rabi'ah? Engkau telah menunaikan sesuatu yang sangat luar biasa, Rabi'ah. Allah akan mengganti dengan menyerupakan wajah malaikat dengan wajahmu untuk melaksanakan haji setiap tahun sebanyak 600 kali. Itu dalam mimpi Rabi'ah bin Sulaiman. Ini kisah, ini bukan hadis. Tidak mungkin seorang ulama akan berbohong dengan mimpinya. Luar biasa nggak? 600 kali malaikat akan disurupakan Allah wajahnya. Jadi kadang kita sering mendengar, saya ketemu si Anu di Mekah, saya ketemu mirip dia di sana. Bisa jadi karena kebaikan dia di negeri dia sering menolong orang, Allah serupakan wajah malaikat dengan wajah dia. Nah, ini kisah, ini ingat ya, ini bukan hadis. Jangan sampai nanti salah arti dikatakan kita berdongeng, tidak. Ini pengakuan dari Rabi'ah bin Sulaiman. Nah, ini dahsyatnya ketika orang menyantuni anak yatim. Begitu juga dari siapa pendusta agama? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini ingat lagi nih, anak yatim, fakir miskin. Dia kadang-kadang udah dua-duanya udah sama itu. Yatim, miskin. Ini termasuk orang yang mendustakan agama, tidak mau memberi makan orang miskin. Ingat, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada ahlu sufah. Nah, itu Rasulullah paling utamakan tuh kalau ada dapat makanan mereka yang dipanggil duluan. Jangan sampai kita pelit ngasih makan orang. Dampaknya itu besar, bukan saja di zaman Rasulullah terjadi keajaiban itu. Mungkin kalau kita ingat nih, masalah sedekah ya, masalah sedekah. Ada orang di Mekah, kalau tidak salah nama dia Al-Fatih. Dia waktu itu menderita penyakit kanker, tapi kita lupa itu kankernya apa, tapi udah stadium akhir. Dokter-dokter di Mekah mengatakan kami tidak bisa mengobati ini lagi. Untuk ilmu kami terbatas lah untuk ini. Nah, seorang muslim ketika dia sakit, dia berobat itu bukan karena dia takut mati, tidak. Itu ikhtiar secara duniawi. Jadi kalau kita sakit, kita mesti berobat. Itu juga sunnah. Jadi jangan dikira yang hebat itu ketika kita, ya udahlah terserah Allah aja lah kapan mau mati kan aku. Jangan sampai seperti itu. Dia terus berusaha dengan harta yang dia punya. Kata dokter-dokter di Mekah ngasih rekomendasi, ada satu dokter di Cina yang ilmunya agak mumpuni dari kami, silahkanlah coba berangkat ke sana. Nah, Pak Fatih ini berangkat dia ke Cina. Sampai di Cina dengan beberapa proses dia akhirnya bertemu dengan dokter itu. Kata dokter itu, ya kemungkinannya 50-50 ini Pak. Kalau berhasil Bapak hidup, kalau tidak ya Bapak mati. Kata Fatih, ini tidak masalah Pak. Tidak masalah itu. Yang penting saya berusaha untuk berobat. Cuman izinkan saya pulang dulu ke negeri saya. Oh maaf Pak, secara medis ini sudah tidak bisa. Ini udah sangat telat Bapak datang ke sini. Jadi Bapak tidak bisa. Oh tidak apa-apa Pak, saya pakai pesawat charteran kok kemari. Saya ingin pulang aja dulu. Dia pulang ke Mekah. Apa yang dilakukannya? Amalan memanjangkan umur, memurahkan rezeki, yaitu silaturahim. Dia pergi ke rumah sanak saudaranya yang susah dibantu. Dia pergi minta maaf kalau nanti gagal operasinya. Dan keesokan harinya dia sama sopirnya berangkat ke bandara. Pas di bandara dia lihat ada seseorang yang sedang mengais-ngais sampah mencari makanan. Dia tanya, ini sampah mau diapain? Nanti dicuci Pak, mau dimakan. Jangan, ini udah kotor. Sisa makanan orang itu kan banyak di tong sampah di bandara. Jangan, nanti ini nggak boleh dimakan. Ayo ikut saya. Dibawanya ke swalayan dekat bandara. Dipanggil kasirnya, ini daging berapa real 1 kilo? Sekian real Pak. Saya bayar untuk 1 tahun, berarti 365 kilo. Setiap kali nampak orang ini datang, kasihkan dia 1 kilo. Dia sedekah makanan untuk dimakan. Daging
selama 1 tahun. Pokok hitung aja. Dia berangkat ke Cina. Apa yang terjadi? Dokter di Cina ini menggeleng-gelengkan kepala. Ini tidak mungkin, Pak. Kanker dia sembuh. Ini kalau pengobatan secara spiritual. Jadi ikhtiar kita secara duniawi iya, berobat, tapi jangan pernah kita tinggalkan secara spiritual. Kita mesti sedekah. Karena apa? Sedekah bisa menyembuhkan penyakit, kata Rasulullah. Kalau orang sering bersedekah, hatinya pasti akan lembut. Jadi baik dia kepada anak yatim ataupun tidak, hatinya akan menjadi lembut. Mungkin kalau kita lihat seorang salaf, Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair meriwayatkan kisah taubatnya seorang salaf sebab seorang anak yatim. Apa katanya? Aku ini dulu berkubang dalam berbagai kemaksiatan dan minum khamar. Pemabuk dia. Suatu hari aku mendapati seorang anak yatim yang miskin. Jadi dia ini preman, mabuk, gemar minum khamar. Jadi kadang kisah-kisah masa lalu seorang yang taat beribadah tidak selamanya dia baik dari kecilnya. Kadang justru yang seperti ini bisa menjadi pembelajaran. Jangan kita menghardik orang jahat. Bisa jadi suatu saat dia bertobat dan dia menjadi orang baik. Nah ini dalam kitab Imam Az-Zahabi. Jadi dia cukup jahat nih. Dia minum khamar, dia gemar kemaksiatan. Pas dia jumpa anak yatim ini, dia ambil anak yatim ini, dia berbuat baik kepada anak yatim itu. Apa pengakuannya? Aku beri dia makan, aku beri dia pakaian. Kemudian aku bersihkan dia, aku mandikan dia, aku muliakan anak ini. Seperti seorang bapak memuliakan anaknya. Jadi dalam keadaan jahat itu hatinya masih baik. Jadi kadang justru orang yang udah rajin sholat hati jahat. Ada preman hatinya baik, cuman tinggal iman aja nih yang belum ada isinya. Kalau kita ceramah di penjara, saya ceramah di penjara, saya melihat mereka begitu antusias ikut menjadi santri di masjid di dalam lapas itu. Ada sebetulnya kebaikan di diri mereka, cuman iman mereka waktu itu yang tidak ada, imannya udah pada terbang. Tapi sebetulnya hati mereka itu baik, hati mereka masih ada baik. Sama seperti seorang salaf ini, orang yang masa lalu ini. Akhirnya sampai dia bermimpi seolah hari kiamat telah terjadi, kata dia. Aku dipanggil untuk dihisab dan telah diperintahkan dibawa ke neraka. Jadi udah hisab, ini catatan kau hancur ya semua nih, dah masukkan dia ke neraka. Pas waktu dia berjalan menuju ke neraka, tiba-tiba ada seorang anak yatim. Jadi anak yatim yang dia di rumahnya yang dia dipelihara ini, dia hadang para malaikat itu. Dia katakan, wahai para malaikat Robku, tunggu dulu, lepaskan dia sampai aku mohon syafaat kepada Robku, karena dia telah berbuat baik kepada aku dan memuliakanku. Para malaikat menjawab, kami tidak diperintahkan untuk melepaskannya. Tiba-tiba ada suara dari Allah Azza wa Jalla yang berfirman, lepaskan dia, aku telah memberikan kebaikan kepadanya dengan sebab syafaat anak yatim dan perbuatan baiknya kepada anak yatim itu. Akhirnya aku terbangun, kata orang yang menceritakan ini, aku terbangun, kemudian aku bertobat kepada Allah. Dan aku selalu berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ini terdapat dalam surah Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair halaman 65, karya Imam Az-Zahabi. Jadi mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan ini jangan sia-siakan amalan yang mulia ini, terutama di bulan Ramadan ini. Ingat, Allah itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, Allah juga ada di bulan-bulan lain. Jadi jangan berbuat baik, menyantuni anak yatim, orang miskin itu hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan lain jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.